Halo semuanya, masih kembali lagi di channel Awija. Dan hari ini saya akan memberikan eh, gambaran dan sedikit informasi yang akan saya bikin di video ini. Tapi karena baru banyak sekali, baru yang masuk banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk mengunggah tema ini bagaimana, kemudian menurut saya, terus pesan kesan buat buat PJKT. Check it out. Ciao. Tapi klik tombol subscribe dulu ya, baru kita akan nonton videonya. Apa itu PJKT? Ya, PJKT itu Pejuang Jalan Kepang Temanggung di tahun 2017. Pertama main ya di Klesem, di pentas seni. Nanti saya akan ceritakan kenapa sih namanya itu. Tapi yang jelas sekarang sudah menjadi paguyuban Jalan Kepang Temanggung. Kenapa? Itu juga nanti. Siapa? Untuk ide pemikiran, ide pencetus, ya tentunya kalau ide saya, Aweja. Ceritanya gini, dulu kan ceritanya itu dulu eh, saya kan penggemar penggemar Jalan Kepang Temanggung. Setiap malam di apapun kecuali bulan Ramadan itu banyak sekali pementasan Jalan Kepang, pakai acara Jalan Kepang, dan itu mungkin juga karena kesenian rakyat dan dirasa setiap dusun atau warga itu lebih suka menggunakan memanggil kesenian Jalan Kepang. Biayanya juga kan mungkin di Jalan Kepang ini adalah yang paling tepat untuk di era sekitar tahun berapa ya, 2008 sampai 2000 menjadi tontonan nomor satu kalau menurut saya. Ide memang dari Alica, dari saya, tapi untuk jelas tidak bisa berdiri sendiri. Saya ditemani atau dibantu oleh beberapa teman saya. Jadi sejarahnya gini loh, kalau menanyakan siapa, sebetulnya dari saya nanti kan akan ada muncul beberapa teman-teman yang ikut gitu dengan saya, dan nanti saya akan ceritakan. Sabar. Yang jelas kalau sejak tahun 2014, jadi bukan hal yang sangat singkat ya. Itu sudah muncul di benak saya dan tinggal merealisasinya kan kapan gitu. Jalan Kepang, grup-grup yang muncul. Nah, mereka pasti punya nama, punya fan, punya orang-orang yang hebat di balik semua itu. Dan sayang sekali antar yang suka A dan suka B itu kadang saling menjatuhkan. Dari orang-orang yang suka aja, suka bukan berarti dia pemain kan. Jadi menurut saya dari perselisihan ini, niat saya niat saya dan mungkin beberapa orang di Temanggung sudah muak dengan masalah-masalah seperti itu. Dia jelekin ini jelekin dia, pengennya itu udah nggak ada itu. Nah di situ ada niatan saya, kenapa sih harus ada perselisihan itu? Persaingan oke, kita saingan secara sehat dalam berseni, dalam berkarya, tapi kenapa harus saling menjatuhkan? Kalau kita lebih hebat dari mereka, ya udah diam aja. Kalau mereka lebih hebat dari kita, ya tunjukkan gitu. Kenapa di situ malah efeknya ke sosmed ya, saling menjatuhkan? Efeknya udah menggali nama, mengukir nama setinggi itu, sekeras itu, mungkin seenggak tahunya kita, tapi kita gampang banget merobohkannya gitu. Jadi di sini niatan utama saya adalah menjalin hubungan yang baik antar grup, terutama agar tidak ada lagi hal-hal yang diecehkan lagi di sosmed dan sebagainya. Karena ini menurut saya kesenian yang hebat dan
Kita harus isi dengan orang-orang yang cerdas, bukan hanya sebagai pemain pulang sudah. Kita nggak boleh cepat puas. Mungkin bagaimana bisa terbentuk ya. Jadi kalau itu terbentuk, kekuatan solidaritas dari teman-teman. Ya kita punya warna di grup kita gitu. Oh, warna saya merah nih, warna dia biru, warna dia hijau, itu kan lebih menarik. Jadi ada antusias. Kedepannya orang mau mengundang itu mereka bisa milih, bukan karena dari jam terbang, tapi karena dari aku pengen nih garapan si grup ini, aku pengen nih garapan si ini gitu. Jadi paham ya yang saya katakan. Saya pengen ini lebih berwarna, memang sudah berwarna, tapi saya pengen yang lain semakin menyebar, merupakan kiblat dari Jalan Kembang di Temanggung luar dan sekitarnya, misalkan Kendal, Ambarawa, Magelang, Semarang, bahkan sampai ke Banjarnegara setahu saya, dan ada juga loh sampai di luar Jawa, bahkan di mana Kalimantan, Sumatera. Nah, dari perselisihan itu saya mengambil niatan
tiba-tiba ada aja benak di pikiran saya seret untuk pengen main bareng. Dan itu nggak gampang, saya menyadari itu nggak gampang. Kenapa? Karena satu personil di grup, misalkan Yudo Ladang, itu dia bermain keluar aja nggak gampang. Dia bermain di grup bisa A atau B itu nggak gampang. Kalau nggak ada hubungan tertentu atau kerjasama tertentu pasti nggak akan mau. Dia lebih pentingkan grupnya sendiri, jelas itu harus. Nah dari situ saya termotivasi untuk harus kenal dengan beberapa Yudo di Kemang. Nah itu mulailah saya lalu lalang. Di situ saya mulai menjadi anak kole. Saya harus mau nggak mau, suka nggak suka ya, untuk mewujudkan semua itu memang harus ada pengorbanan yang luar biasa. Setiap malam, hampir setiap malam minggu atau malam yang ada jalan kepang di area saya atau area yang agak jauh tapi saya belum pernah nonton, saya pasti datang. Dan saya coba minta foto pada mereka. Konyol kan, minta foto, nggak apa-apa. Sampai misal gini, ada contoh saya nonton Surono Dampit, itu untuk mengenalinya saja saya harus berjuang 7 kali pementasan saya nonton, hingga saya akrab sampai seperti saudara sekarang. Dan luar biasa. Dan dengan yang lainnya pun sama, nggak sekali 2 kali akrab, tapi ada yang sampai berkali-kali, bahkan sampai yang udah nonton pun nggak akrab-akrab juga banyak. Itu nggak apa-apa, yang penting minimal saya kenal, saya ada kontaknya, dan saya pernah bersilaturahmi ke rumahnya masing-masing. Dan itu yang membuat saya, kedekatan itulah yang langkah pertama saya untuk membuat sebuah organisasi baru atau perkumpulan baru, demi meminimaliskan dan menghilangkan perselisihan antar grup yang satu dan yang lain. Jadi di malam itu setengah 9 malam, malamnya apa saya lupa, pokoknya tiba-tiba telepon. Di saat itu sih memang antara Surono dan siapa namanya Pak Budi ya, Bude, yang kita sering kenal Bude, itu belum saling mengenal. Antara Dampit dan WTP itu belum kenal. Dan setelah ada waktu untuk, pokoknya setelah mereka kenal gitu ya karena saya pasti Bude nyeritain Surono, pas saya di Surono saya nyeritain si Bude, jadi mungkin daya pengen kenal mereka jadi besar. Tiba-tiba saya ditelepon Surono begini, "Kamu di mana?" "Aku lagi ditemani." "Terus bisa main sini nggak?" Setengah 9 malam. Setengah 9 malam saya posisi lagi ada di maksud saya Jambu Kelidung. Nah saya berpikir, kalau saya ke sana setengah 9 sampai sana jam 9, lah mau ngapain, udah terlalu malam. Padahal saya juga niatan saya lagi bermain di mana, di Jambu, saya lagi bersilaturahmi ke Jambu. Oke lah saya bilang, "Oke udah, emang ada apa?" gitu kan. Saya basa-basi, dia bilang, "Ini ada Bude nih, mumpung lagi di sini." Dan itu menurut saya waktu pertama kalinya Bude main ke Surono, saya yakin sekali. Saya dan teman saya berangkat sampai di rumahnya Surono. Di malam itu kita ngobrol panjang lebar itu sama dan luas, luar biasa. Saya banyak mengambil ilmu di sana, dan itu tanpa batas. Dan memang ada gerakan-gerakan paten di Jalan Kepang Temanggung, tapi kan ini versi yang dikembangkan, versi menurut saya versi kolaborasi kalau Lamong Gunung kan dengan Bali. Dan itu saya dapat petikan ilmu banyak sekali, dan tentunya dari Surono pun ada nilai-nilai tertentu juga yang saya ambil. Dan mereka berdua memang orang-orang yang senior menurut saya, luar biasa, punya karakter sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan.